Kalau kendaraan itu ganti STNK-nya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, kalau dalam kurun waktu 5 tahun itu tidak diperpanjang STNK-nya, tambah 2 tahun. Nah, kalau tambah 2 tahun berarti kan 7 tahun. Kalau dalam 7 tahun itu tidak diperpanjang juga, maka itu akan dihapus dari catatan kendaraannya, registrasi identifikasinya. Lalu nasibnya gimana? Menjadi yatim piatu kan. Dan itu tidak bisa didaftarkan kembali. Dalam kurun waktu 7 tahun itu tidak daftar ulang, tidak diperpanjang, ya sudah. Itu hilang tuh dari catatan kepolisian tuh. Jadi motor dengan jenis segini hati-hati, nanti jadi sita negara, nggak boleh nggak boleh dimilikin lagi. Orang bijak taat pajak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Saya sekarang sudah bersama Kang Agus Suryadi. Beliau adalah Kepala UPT Samsat Malingping. PLT kan? PLT, iya. Belum definitif. Apa kabar Kang Agus? Alhamdulillah sehat, Kang Ihsan ya. Kayaknya kita asik nih ngobrol-ngobrol santai tapi serius kan, Mudah-mudahan. Bicara tentang pajak, sahabat. Nah, satu hal yang langsung kita coba tanyakan ke Kang Agus sebagai PLT UPT Samsat Malingping ya. Ini kan berbatasan dengan Sukabumi. Betul. Bagaimana potensi pajak kendaraan bermotornya? Lebih banyak yang menggunakan plat A atau plat F? Oke, terima kasih Kang Ihsan. Saya secara pribadi sangat tersanjung sekali nih bisa diundang Sama-sama Kang. di event-event podcast Kang Ihsan, karena saya juga subrek channel YouTube ini ya, gitu. Sungguh sangat tersanjung dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan sore hari ini bisa bermanfaat untuk Banten khususnya. Gitu. Terkait dengan pertanyaan itu, memang di Malingping ini kita wilayah kerjanya berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang langsung berbatasan itu adalah Kecamatan Cilograng, terus kemudian Kecamatan Cibeber, bahkan Bayah. Di 3 kecamatan ini Kang, masyarakat di selatan sana itu memang banyak juga ya. Lebih banyak sih tidak, tapi banyak juga. Populasinya sekitar 50-50 gitu. 50-50 bener ini ya, bukan 50-50 nyerong. 50-50 lah yang menggunakan kendaraan dengan plat F Sukabumi dan kendaraan yang menggunakan nomor polisi plat A. Karena sesuatu hal belum kita telisik lebih jauh gitu. Artinya yang menggunakan plat F ini adalah orang-orang yang memang domisilinya di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten. Tentu saja ini menggerus persoalan PAD. Pasti kan? Pasti. Nah, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terutama terkait dengan option PKB. Ini konstelasi ini kemudian bagaimana memprediksi potensi yang pajak kendaraan bermotor yang masih menggunakan plat F padahal domisilinya Banten. Iya. Jelas itu loss potensi kan. Ya, loss potensi. Dan nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa diapa-apain gitu kan.
apa yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemprov Banten? Tentu saja mencari akar persoalan. Kenapa kemudian animo masyarakat di 3 kecamatan itu paling tidak? 3 kecamatan. 3 kecamatan. Mana aja tadi? Cibeber, Cilograng, Bayah. Gitu kan? Itu kalau di selatan ya. Belum lagi kalau kita bicara di Lebak Utara, ada yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Cipanas misalnya. Cipanas, Muncang, Sajra misalnya. Jadi berarti jelas total ada 6 kecamatan yang berbatasan dengan provinsi Jawa Barat. Iya. Sebetulnya kalau berbatasan langsung sih hanya Cibeber dengan Cilograng. Tapi Bayah juga kan tidak terlalu jauh tuh. Jaraknya kan dengan Cilograng dan sementara wilayah pajak yang dikelola oleh Samsat Malimping hanya 10 kecamatan. Hanya 10 kecamatan. Artinya ada 6 kecamatan yang loss. Gitu kan. Bukan, kalau Cipanas, Sajra sama mana namanya Muncang itu tidak berada di wilayah kita, Kang. Itu berada di wilayah Samsat Rangkas Bitung. Oke. Lebak itu kan ada 28 kecamatan. 18 kecamatan itu menjadi wilayah kerja dari Samsat Rangkas Bitung dan 10 kecamatan di selatan itu menjadi wilayah kerja Samsat Malimping. Malimping 10 wilayah kerjanya, dikurangi 3 kan praktis hanya 7. Padahal di Bayah itu adalah salah satu katakanlah primadona loh, Kang. Primadona potensi dari pajak kendaraan bermotor. Tapi lagi-lagi karena memang ada persoalan akut seperti kenapa Bayah menjadi salah satu primadona? Karena pertumbuhan ekonomi di Bayah itu sangat cepat, terus kemudian pertumbuhan penduduknya juga sangat melesat gitu kan. Jadi otomatis kan daya belinya juga luar biasa. Maka kepemilikan kendaraan di Bayah itu jauh melampaui kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya. Dan posisinya saat ini ada 3 kecamatan yang ada 3 kecamatan potensi. Yang hampir lost potensi gitu. Dan 50% potensinya hilang. Ya kurang lebih lah gitu ya seperti itu, Kak. Artinya memang kita harus berjibaku gitu, harus bersinergi dengan kabupaten kota untuk bagaimana menstimulus ini supaya masyarakat animonya tidak seperti hari ini ke belakang gitu kan. Karena apa? Karena kan ini potensi yang harus diamankan gitu. Iya, betul. Nah, Lebak nanti nggak kebagian apa-apa gitu kan. Gitu. Karena kepemilikan kendaraan masyarakat di wilayahnya itu malah ke daerah lain, provinsi lain. Ya bukan kita hitung-hitungan lah ya Kang gitu ya. Bukan kita hitung-hitungan karena memang masih wilayah NKRI gitu. Tetapi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat pun memiliki perasaan dipermudah begitu. Akar persoalan apa menurut Kang Agus? Rentang kendali, Kang. Jarak. Dari Cilograng ke Pelabuhan Ratu, ibu kota Kabupaten Sukabumi itu kan dekat sekali. Setengah jam bisa datang kan. Sementara kalau ke Rangkas Bitung kan 3-4 jam. Itu kan, itu satu. Kedua, produsen kendaraan itu kan tidak ada di sana. Untuk roda 4 ya Kang ya. Gitu. Tidak ada di sana. Di selatan sana, di Bayah atau di Malimping misalnya. Malimping ada tapi hanya 1-2 saja. Gitu. Itu masalahnya. Belum lagi hal-hal lain yang konon kabarnya tapi ini juga perlu dibuktikan kebenaran. Secara administratif di sana itu jauh lebih mudah gitu, pengurusan KTP atas nama dan seterusnya jauh lebih mudah gitu kan. Tapi ini belum bisa dikatakan. Kalau di sana jauh lebih mudah berarti di Samsat Malimping lebih sulit maksudnya gitu. Bukan dalam ini Kang, hubungannya dengan dunia usaha, dengan dealer. Bukan soal pengurusan pajaknya. Gitu. Nah, menurut Kang Agus solusi ke depan gimana supaya potensi PAD dari pajak kendaraan bermotor ini bisa optimal sampai 100% di 3 kecamatan yang tadi disebut? Menurut saya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengedukasi masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat memiliki kesadaran, agar masyarakat juga memiliki perasaan yang sama. Sense of belonging-nya ini yang harus kita
edukasi gitu, kita stimulus gitu kan. Karena apa? Kalau masyarakat tidak memiliki itu susah juga gitu. Tetapi kita harus mafhum gitu. Pemerintah kita harus memberikan satu kemudahan-kemudahan tertentu kepada masyarakat yang ada di paling tidak 3 kecamatan itu, agar apa? Agar mereka juga terbantu. Misalnya, saya merindukan satu waktu di Baya, misalnya di Malimping itu tumbuh perusahaan-perusahaan produsen kendaraan roda 4 misalnya kan gitu, terus kemudian ada kemudahan-kemudahan tertentu yang itu tidak melanggar sisi yuridisnya tentunya gitu. Sehingga apa? Sehingga dengan begitu animo masyarakat itu akan berkurang untuk membeli kendaraan di daerah Sukabumi dan misalnya di Jawa Barat. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol dengan Kang Behaki kan, Kepala PT Samsat Kelapa II. Ya. Nah itu kan banyak juga yang menggunakan plat B, tapi plat F, plat B Jakarta. Oh plat B ya. Jadi kemudian ada solusi bahwa ada B Banten dan B DKI. Betul. Nah kenapa nggak juga dengan pola itu, misalkan bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat. Pemda Jawa Barat betul. Untuk melakukan klasifikasi dari plat kendaraan itu. Kalau itu tidak berdiri sendiri, Kang. Kenapa? Karena itu menyangkut wilayah hukum kepolisian. Gitu, Kang. Iya. Ya, kita tahu bahwa Tangsel, terus Kabupaten Tangerang, gitu, terus Kota Tangerang, itu kan wilayah hukum Polda Metro. Itu yang menyebabkan kemudian gitu kan ada B DKI, ada B Banten karena wilayah hukum kepolisian. Iya. Nah baru kemarin kan, baru beberapa waktu yang lalu sebagian Kabupaten Tangerang itu masuk ke wilayah hukum Polda Banten. Samsat Balaraja misalnya kan. Itu masuk menjadi wilayah hukum Polda Banten. Nah sementara kan kita tidak punya itu dengan Jawa Barat gitu kan, tidak punya itu dengan Jawa Barat. Jadi solusinya kelihatannya ke depan cuma 2 itu ya? Cuma 2 itu, Kang. Jadi kita memang dituntut untuk kerja ekstra bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggandeng dunia usaha. Gitu. Tidak bisa pemerintah menyelesaikan itu sendiri, tapi harus menggandeng dunia usaha yang diantaranya adalah misalnya didirikan produsen dealer mobil di sana gitu kan, terus banyak bengkel-bengkel yang yang kompatibel gitu kan. Gitu. Kang Agus pernah kasih masukan itu ke Bapenda atau ke provinsi atau ke setiap waktu kan kita memberikan masukan itu gitu kan. Nah, pada posisi hari ini ya kita bisa melakukan sesuatu yang memang itu menjadi kewenangan kita. Contoh misalnya secara door to door gitu kan, kita kita gugah kesadaran masyarakat bahwa pajak itu adalah untuk pembangunan, bahwa pajak itu untuk jalan, bahwa pajak itu untuk untuk perumahan gitu kan, untuk membenahi kondisi lingkungan kita semua begitu. Gitu. Terus kemudian secara door to door kita kita kasih informasi terkait dengan mekanisme dan sistem perpajakan, utamanya pajak PKB ya Kang ya gitu, pajak kendaraan bermotor. Paling itu yang bisa kita lakukan. Nah, per tahun kehilangan potensinya berapa Kang kalau dirupiahkan? Kalau nominal pastinya kita belum pernah hitung gitu Kang ya. Belum pernah hitung itu karena memang susah juga untuk menghitung. Kita nggak bisa mengakses itu kan, tidak bisa mengakses itu. Hanya bayangkan saja misalnya potensi di Samsat Malingping itu 73.000 tahun 2024, 73.000 unit. Walaupun memang dari 73.000 unit itu kurang dari 10% roda 4, rata-rata itu roda 2 Kang, gitu. Jadi unitnya banyak, dinominalkannya menjadi sedikit karena apa? Karena kebanyakan roda 2 gitu. Dan dari 73.000 itu, dari 73.000 yang potensi itu, yang plat A
Plat A Kang. Ada berapa persen? 73.000. Itu 73.000. Kalau plat F itu tidak bisa dijadikan potensi Kang, karena kita tidak bisa mengut jumlahnya berapa yang plat F kira-kira? Kalau dipresentasikan memang tidak di semua kecamatan Kang. Hanya itu tadi yang dominan itu di Cilograng, Baya sama Cibeber. Tidak banyak juga sebetulnya. Dari potensi dari 3 kecamatan ini taruhlah misalnya potensinya 100. Ada 50-50 saya bilang. 50-50 di 3 kecamatan itu. Jadi kalau potensi di sana misalnya 5.000 misalnya, berarti kan hanya 2.500 tuh. Hanya 2.500 dari jumlah kendaraan yang ada di sana. Yang plat A. Plat F-nya ya 2.500. Kurang lebih gambaran kasarnya seperti itu tuh. Itu kalau target capaian pajak kendaraan bermotor di tahun 2023 Samsat Malingping berapa kemarin Kang? Kemarin itu yang PKB-nya Kang sekitar PKB-nya itu 24 miliar. 24 miliar. Dan kalau di tahun 2024 ini targetnya berapa? 24 sekian lah, tidak jauh sih Kang sebetulnya. Kemarin 23 Kang, kemarin 23 miliar, sekarang hampir 24 miliar PKB-nya gitu. Ini target ini setara dengan UPT yang lain atau paling rendah di antara? Bungsu Kang ya. Bungsu. Karena persoalan tadi ya. Karena potensi Kang. Dilihatnya target itu dilihatnya dari potensi kendaraan yang ada di wilayah kerja itu. Tentu akan sangat berbeda dengan misalnya UPT Kelapa II. UPT Kelapa II kan ribuan potensinya. Ratusan ribu, bahkan juta mungkin ya gitu. Kalau kita kan hanya 73.000. Jadi itu sebagai dasar dari target yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, dari 73.000 itu 100% semua membayar pajak. Ya, tidak juga sih Kang. Tidak juga. Karena Karena yang kita tagihkan itu kan banyak klasifikasinya kan. Banyak klasifikasinya. Ada yang 10 tahun belum bayar pajak gitu kan, terus ada yang 5 tahun belum bayar pajak gitu. Itu sekarang katanya ada aturan baru kalau 2 tahun nggak bayar pajak datanya hilang. Bukan gitu Kang, bukan 2 tahun. Itu sebetulnya aturan lama Kang. Itu undang-undang 22 tahun 2009 gitu ya. Undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Kalau nggak salah pasal 74 itu. Sebetulnya aturan lama itu, aturan lama gitu. Hanya memang digembor-gemborkan kemarin-kemarin. Jadi gini, kalau kendaraan itu ganti STNK-nya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, kalau dalam kurun waktu 5 tahun itu tidak diperpanjang STNK-nya, tambah 2 tahun. Nah, kalau tambah 2 tahun berarti kan 7 tahun. Kalau dalam 7 tahun itu tidak diperpanjang juga, maka itu akan dihapus dari catatan kendaraannya, registrasi identifikasinya. Lalu nasibnya gimana? Menjadi yatim piatu kan. Dan itu tidak bisa didaftarkan kembali. Gitu. Jadi sehebat sekeren apapun motor misalnya atau mobil, kalau memang sudah mengalami nasib seperti itu ya. Nah, kalau sudah mengalami nasib begitu tiba-tiba kena razia pajak kendaraan bermotor, yang nggak bisa, itu harus disita oleh negara. Gitu. Nggak bisa diapa-apain lagi ya. Gitu. Karena kelalaian ya gitu kan. Gitu. Jadi harus disita oleh negara. Bukan 2 tahun sebetulnya, 5 tahun tambah 2 gitu kan. Dalam kurun waktu 7 tahun itu tidak daftar ulang, kita tidak diperpanjang, ya sudah. Itu hilang tuh dari catatan kepolisian tuh. Jadi motor dengan jenis begini hati-hati nanti jadi sita negara, nggak boleh nggak boleh dimilikin lagi. Orang bijak taat pajak lagi. Nah, Kang Agus. Siap. Selain loss potensi yang 50% di 3 kecamatan itu, kendala persoalan penarikan pajak di Malingping apa lagi, Kang? Sebetulnya sih tidak ada kendala yang berarti Kang, itu sebetulnya. Tetapi hal yang serius memang yang kita alami di lapangan itu adalah jarak Kang. Jarak. Medan, lokasi gitu. Kenapa? Malingping berbeda dengan Kota Serang misalnya kan gitu. Hanya untuk misalnya ngejar satu motor yang belum daftar ulang, kita harus menempuh misalnya
berkilo-kilometer gitu kan, menempuh hutan, high cost jadi perkampungan. Ya kalau high cost ya pasti gitu kan, tapi ya lumayan melelahkan juga sih Kang, dan hambur bumbu lah kalau kata orang Malingping mah gitu. Yang kita cari, yang kita samperin misalnya bernilai 400.000 misalnya motor nih ya, tapi waktu yang kita butuhkan kan lama. Itu aja sebetulnya. Kalau hal-hal lain enggak lah gitu. Nah Kang Agus, ini kan pendapatan pajak kendaraan bermotor ini betul 66% masuk ke kabupaten kota berdasarkan undang-undang baru ya. Sisanya masuk ke provinsi. Betul. Nah dalam konteks perubahan pendapatan itu ada yang berubah dari struktur, kemudian wewenang dan tanggung jawab terhadap Samsat di Malingping. Oh pasti ada Kang, pasti ada. Ada yang menggembirakan, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Apa yang menggembirakan? Jadi gini, dengan adanya regulasi yang baru gitu kan, di mana regulasi itu mensyaratkan bagi hasil ke kabupaten ke kota itu kan lebih besar. Itu 100% lebih kan, dari 30% menjadi 66% gitu kan. Tetapi ada satu kewajiban di situ. Dengan besarnya bagi hasil yang diterima kabupaten, kewajiban kabupaten untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah, untuk memberikan satu suntikan pemikiran, suntikan kinerja, agar apa? Agar kita bisa betul-betul mengamankan potensi yang ada. Gitu. Sinergitas itu bisa dibangun dalam bentuk misalnya pendataan kendaraan bermotor yang ada di wilayah kerja masing-masing. Terus kemudian penagihan, karena harus ditagih Kang, gitu. Tapi berbeda penagihan kita dengan penagihan yang lain berbeda gitu kan. Gitu. Jadi secara door to door kita tagih Kang. Ya. Oh ini berjalan ya door to door? Berjalan Kang. Setiap saat secara simultan berjalan tuh. Dalam kurun waktu 1 tahun itu berjalan. Gitu. Door to door. Nah, itu yang saya sebutkan. Ini door to door ini memang mekanisme yang lahir dari kesadaran membayar yang masih rendah dari masyarakat, atau memang satu metode percepatan yang sengaja diciptakan oleh Samsat? Ya kita tidak berani juga mengatakan kesadaran masyarakat rendah gitu ya. Tapi paling tidak kita saling mengingatkan. Kita mengingatkan masyarakat, barangkali masyarakat lupa gitu kan, wajib pajak lupa gitu kan. Gitu bukan mereka tidak memiliki kesadaran gitu. Ya, kewajiban kita untuk mengingatkan gitu kan, bahwa Bapak Ibu, bahwa kendaraan Bapak Ibu masalah pajak kendaraannya sudah berakhir kan gitu kan, kita sampaikan informasi-informasi itu. Di samping itu juga kan banyak masyarakat yang belum paham sama sekali terkait dengan duduk soal kepemilikan kendaraan. Nah, itu kita juga jelaskan itu. Jadi dengan adanya regulasi itu, kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk misalnya kegiatan razia pajak kendaraan bermotor, itu bersama-sama dengan aparat kepolisian tentunya kan. Jadi nanti mah Pemkab melalui Bapendanya, terus kemudian Pemprov melalui Bapendanya dan kepolisian bisa kerja bareng dalam rangka melakukan penertiban atau razia pajak kendaraan bermotor, di samping pendataan kendaraan dan penagihan tadi. Itu kan. Itu sisi positif ya. Nah, jadi yang biasa-biasa saja tentu kan penerimaannya menjadi lebih sedikit kan? Dari 30 ini menjadi 66, berarti kan prosesnya kebagian dikit gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Toh yang kita kumpulkan juga untuk membangun kabupaten kota di semua yang ada di Provinsi Banten gitu. Kang, dengan sistem door to door itu selesai dengan berapa bulan Kang? Mengingat jarak yang Kang bilang tadi. Sebisanya kita lakukan Kang. Misalnya kita bagi per triwulan.
dibagi per triwulan, terus dibagi per orang gitu. Dan itu semuanya selalu menyebarkan. Tapi tentu mereka yang berada di pelayanan tidak, karena mereka kan tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya, di luar pelayanan ini mereka yang secara simultan dari waktu ke waktu melakukan pendataan, melakukan penagihan. Ini kebayang nih tugas Kang Agus kalau sampai libur kayaknya kerugian berapa miliar ya. Ya Sabtu juga, makanya kita Sabtu masuk kan. Jadi artinya satu tugas yang berat yang memang bagaimana caranya mencari pendapatan untuk menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik ya Kang ya. Ya kurang lebihnya kita berkontribusi sebatas yang kita bisa gitu kan gitu. Sebenarnya nggak membuat berat sih Kang. Kalau kitanya demen gitu, daripada kita duduk ongkang-ongkang kaki di rumah, mendingan kita berkeliaran di lapangan gitu kan. Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan banyak orang. Nah, seberapa siap pemerintah daerah dalam menggunakan option pajak yang akan bertambah 66% menurut pandangan Kang Agus? Maksudnya pemerintah kabupaten apa pemerintah provinsi Kang? Kabupaten. Saya pikir pemerintah kabupaten juga akan given ya akan hal itu, karena kita sudah jauh-jauh hari melakukan koordinasi, sinkronisasi terkait dengan program-program kegiatan gitu. Dalam hal itu tadi pendataan, kemudian penagihan dan razia pajak kendaraan. Nah, kenapa jauh-jauh hari kita sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi itu? Agar pemerintah kabupaten, kota juga bisa mengalokasikan anggaran untuk mensupport itu, gitu. Dan alhamdulillah kemarin rapat koordinasi terakhir mereka sudah terkoneksi betul dengan TAPD gitu kan, gitu di masing-masing kabupaten kota gitu kan. Dan tentu saja ini adalah angin segar bagi kabupaten kota, di samping besaran bagi hasilnya lebih luar biasa gitu kan. Tentu menjadi suntikan yang luar biasa, bombastis lah gitu. Untuk mensupport program pemerintah daerah di kabupaten kota. Nah, Kang, selain pajak kendaraan bermotor di Pemkab itu apalagi yang bisa dilihat dan diprediksi menjadi satu pendapatan yang levelnya sama dengan penarikan pajak kendaraan bermotor di kabupaten? Banyak kan, ada PBB, terus kemudian retribusi gitu kan. Samsat juga PBB? PBB enggak, kabupaten kota Kang, itu menjadi wilayahnya kabupaten kota, kewenangan kabupaten kota. PBB terus kemudian retribusi itu wilayahnya kabupaten. Kalau di Samsat Akang itu berarti PKB. Kita hanya PKB, BBNKB, air permukaan. Nah, kalau air ABT, air bawah tanah itu menjadi kewenangan kabupaten kota gitu. Jadi yang artesis tuh gitu kan, itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Gitu. Banyak sebetulnya yang bisa bisa digali gitu kan, melalui pendataan secara door to door dari potensi-potensi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, Kang, ini berkaitan dengan isu di seluruh ASN. Iya, siap. Di unit UPT Samsat itu kan tempat kerja yang mengenakan karena dianggap basah. Semua orang berebut masuk ke sana. Siap. Benar gitu kan? Kalau orang jadi gini kan, kalau bahasa orang maling begini, ternyata hidup ini hirup mah patuduh-tuduh. Persis sama kan, ketika saya masih bekerja di OPD lain di Pemprov Banten, melihat orang-orang Bapenda, orang-orang Samsat itu wow gitu ya. Gitu. Tapi ketika saya masuk, rupanya apa yang saya citrakan konon itu ya hanya sebatas imajinasi pribadi gitu ya.
ketika saya sudah mengalami hal seperti ini, sama aja. Tapi memang ada Kang hal yang membedakan antara kita bekerja di Bapenda dengan bekerja di OPD lain. Apa bedanya? Itu? Insentif lebih besar. UP, bahasa yang lebih memasyarakat itu UP, upah pungut. Itu. Jadi kenapa kita semangat untuk di OPD lain nggak ada UP? Nggak ada Kang. Sama Bapenda Kabupaten juga ada UP-nya, Bapenda Provinsi juga ada UP-nya dari jenis-jenis pajak yang memang menjadi kewenangan. UP per bulan? Per triwulan Kang. Per triwulan. Berapa besar ya untuk kepala Samsat? Nggak banyak juga Kang sebetulnya, tapi memang lumayan lah gitu kan untuk menstimulus kita agar gugurusukannya lebih giat lagi. Gitu. Ada 2 digit atau 3 digit? 3 digit itu berapa ya? Gitu. Gitu. Ya lumayan Kang, lumayan ya. Gitu. Nah sementara kalau kita di OPD lain nggak dapat itu, gitu nggak dapat itu. Kalau di Samsat di Bapenda dapat itu. Makanya kenapa saya katakan tadi jauh di jugjug anggang di teang ketika misalnya ada wajib pajak harus kita samperin. Karena memang ketika kita berhasil melakukan itu maka ada reward gitu loh Kang. Iya. Tapi itu juga tidak secara serta-merta datang loh Kang. Yang namanya UP itu. Kalau kita tidak tercapai target ya sudah nggak dapat kita jong. Beberapa kali Pemprov Banten, Bapenda Banten ini tidak mendapatkan itu karyawannya. Karena apa? Tidak mencapai target dan hasilnya jong gitu loh. Iya. Nah Kang, siap. Terakhir di closing statement saya ingin Kang Agus menyampaikan bagaimana potensi pajak terutama yang di 3 kecamatan itu mampu bisa terambil oleh Banten dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kira-kira strateginya apa yang paling cepat? Hal yang sudah kita lakukan diantaranya adalah kita sudah mendirikan beberapa tahun kebelakang sudah mendirikan Gerai Samsat di Kecamatan Cilograng, yang itu secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah tentu untuk memudahkan masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran atau dalam rangka menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraannya, gitu. Walaupun memang harus kita akui karena memang potensinya di sana sedikit. Kenapa sedikit? Seperti yang saya gambarkan tadi, lebih banyak yang plat F dibanding plat A misalnya kan gitu. Jadi belum cukup menggembirakan. Kemudian hal yang kita lakukan di samping mendirikan Gerai Samsat, kita sosialisasi secara terus-menerus gitu kan, secara door to door gitu kan, di samping melakukan pendataan, melakukan penagihan dan seterusnya gitu kan. Sambil terus kita berharap bahwa ke depan kemajuan pertumbuhan ekonomi di sana melesat tajam gitu kan, sehingga dunia usaha juga semakin masuk, investasi semakin banyak ke sana, dengan sendirinya akan akan meminimalisasi gitu ya hal-hal seperti tadi. Tentu saja harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu. Jadi hal yang paling substansi di samping yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga memiliki sense of belonging yang benar-benar gitu kan, bahwa ini adalah tumpah darah saya, ya kalau tidak saya siapa lagi, gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Kang Agus. Sama-sama Kang Isan. Terima banyak kasih. yang bisa kita ambil dan jadikan informasi serta renungan bagaimana pajak bisa secara optimal menjadi motor dari upaya pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik. Terima kasih Kang Agus, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Kang Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.